best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SBC, Strategi Basic Candlestick yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat pagi sahabat-sahabat SBC. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon dukungannya untuk abang-abang dan kakak-kakaknya, bantu like-like-nya, share-share-nya, dan subscribe-subscribe-nya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan wilayah-wilayah yang terbaik untuk ambil informasi dan yang terbaik untuk ambil konfirmasi. Nah, jadi wilayah yang terbaik itu di mana sih? Nah, oke, pertama kita jadikan satu periode dulu. Nah, ini kan udah satu periode kan. Jadi, wilayah yang terbaik informasi itu ada di wilayah sini. Dan yang konfirmasi itu ada ya di wilayah sini. Nah, jadi intinya satu periode ya. Jadi di sini wilayah info dan di sini wilayah konfirmasi. Jadi ini yang ideal ya. Nah, jadi misalkan kita dapat informasi dari sini, konfirmasi kita cari di sini dan di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, nah di sini kita mendapatkan informasi kenaikan kan. Di sini informasi kenaikan. Ya kan? Nah, di sini konfirmasi kenaikan. Nah, jadi setelah kita amati ya, cuma ini kan di wilayah. Nah, di sini kenaikan berarti di sini kan aturan jadi wilayah konfirmasi kita kan. Cuma kalau kita yang lebih kuat, maksudnya wilayah informasi yang lebih kuat itu dari C1, C2, C3 ya. Jadi dari situ wilayah informasi yang kuat itu. Nah, di sini kita mendapatkan informasi kenaikan. Ya, konfirmasi. Nah, di sini dibuka dengan penurunan. Berarti kita bisa open posisi buy. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini lagi kita mendapatkan informasi kenaikan. Ya. Konfirmasi terdekat, konfirmasi terjauh. Nah, ini konfirmasi, informasi, ini konfirmasi idealnya. Ini konfirmasi terdekatnya ya. Nah, jadi kita bisa asumsi open posisi. Di mana open posisinya? Carilah titik idealnya. Kalau kita mau open posisi buy, tunggu candlestick bearish dulu. Membentuk bearish lah intinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi membentuk bearish, kita bisa open posisi buy. Yang pertama kita jangan ngelawan tren. Tren itu penting. Nah, di sini kan, aduh, maaf ya, karena saya lagi pilek nih flu. Jadi mohon maaf ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu di sini dia bakal profit kita kalau open posisi dengan baik. Nah, kan di sini kita mendapatkan informasi kenaikan lagi nih. Kenaikan. Kita tunggu. Oke. Di sini kenaikan, di sini penurunan. Kita lihat ya. Kemungkinan dia akan turun dulu. Nah ya, dia akan turun dulu, baru ntar dia akan naik di depan. Kita tunggu ya. Nah, oke. Di sini dia akan turun lagi. Karena kalau mau naik kita butuh penurunan.
Oke. Yang paling bagus itu kalau mau naik butuh penurunan, kalau mau turun butuh kenaikan. Kita tunggu ini ya. Wah, doji. Aduh, doji. Oke. Kita tunggu. Kita kan mau mengejar kenaikannya, bukan mengejar penurunannya. Oke. Sini informasi kenaikan, penurunan, 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 penurunan. Berarti dia akan langsung naik nih. Kemungkinan turun di depan. Nah, kalau seperti ini, kita mendapatkan informasi naik, tapi indikasi menginformasikan penurunan dibuka dengan kenaikan. Kita hati-hati. Nah, misal seperti ini nih. Informasi kenaikan, konfirmasi. Ya, indikasi. Nah, dia kan sudah naik nih. Kemungkinan dia naik. Kan dia turun gitu. Jadi kita hati-hati itu di situ. Jadi kalau informasi kenaikan dibuka dengan penurunan langsung kenaikan, kita ambil kemana? Ambil indikasinya. Ya, ambil itu indikasinya. Karena informasi itu langsung terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita nggak paham metodenya, nggak paham teorinya ya, jadi ribet gitu kita. Jadi kita sering terjerumus gitu. Pas kita open buy, dia turun. Pas kita open sell, dia naik. Nah, seperti itu tuh yang ribet itu ya. Karena indikasi ini kebanyakan menginformasikan penurunan. Jadi kemungkinan dia akan kuat turunnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya video yang saya buat ini ya. Oke. Jadi wilayah yang baik itu, yang ideal itu di sini untuk wilayah informasi. Kita ambil informasi di sini wilayah konfirmasi. Sampai sini. Atau sampai sini ini. Intinya satu periode lah. Segini ya. Oke. Nah, di sini informasi kenaikan, konfirmasi kenaikan, indikasi penurunan, ya kan? Nah, di sini kan udah naik nih, naik. Tadi pas kalau kita OP-nya kita nggak paham, kita pasti loss gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita itu harus pelan-pelan. Nah, kalau seperti ini, kita wajib hati-hati. Trennya akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi sideways. Karena apa terjadinya sideways? Ya karena di sini ada resist, di bawah ada support gitu. Kalau kita baca arahnya, di
Sini naik, turun, 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 naik, turun, turun. Sini turun. Oh bukan, sini naik. Jadi dominan kemana nih untuk arahnya gitu. Arah ke depannya itu seperti itu. Masih dominan turun kan. Berarti setelah sideways dia akan turun panjang gitu. Yang kita wajib hati-hati itu seperti itu. Nah, dia ketembus atau enggak nih? Kalau dia nggak ketembus ya turun lagi. Oke, nggak mampu dia. Turun lagi di sini. Jadi, nah di sini dia nggak bisa menembus ya. Sideways kan kita repot kalau seperti ini trennya nih. Kebanyakan orang itu memaksakan tren yang seperti ini. Jadi kita pahami dulu nih tren itu. Tren itu sebenarnya cuma ada dua. Tren sama sideways. Sama sideways doang, cuma dua gitu. Kita itu belajarnya satu-satu. Kalau kita belajar trend up, ya up. Kalau kita belajar trend down, ya down. Kalau kita belajar sideways, ya sideways dulu aja gitu. Seperti itu poinnya. Jadi jangan dimakan semua. Ya syukur-syukur sih bisa semua gitu. Tapi alangkah baiknya satu-satu gitu. Ya lebih baik satu-satu daripada semua kita yang repot gitu kan. Kalau satu-satu kan enak gitu. Nah, di sini kan sesuai arahan. Di sini dia naik, turun, 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 sini turun, sini turun, sini turun, sini naik, sini naik, sini turun. Ya kan? Tapi masih banyak dominan turunnya. Tapi turunnya di mana? Turunnya ntar di depan. Karena apa? Di sini dia masih sideways. Ke atas enggak, ke bawah enggak gitu ya. Tuh kan? Tuh. Masih sideways. Jadi tren yang seperti ini itu kita hati-hati, jangan terlalu memaksakan. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk abang-abangnya dan kakak-kakaknya. Maaf saya di sini nggak open posisi karena saya lebih menjelaskan. Oke. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar nggak oleng ya.